Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Reja Dwi Saputra SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks resensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar dan sudah menjelaskan materi mengenai membandingkan isi resensi untuk menemukan sistematika resensi dan mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. Tentang kebahasaan teks resensi. Kaidah-kaidah kebahasaan teks resensi diantaranya yang pertama itu banyak menggunakan konjungsi penerang. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi penerang? Konjungsi penerang adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya itu pada kata bahwa, yakni, dan yaitu. Biasanya konjungsi penerang ini digunakan pada kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Penulis menyadari bahwa bukunya masih perlu ditingkatkan mutunya. Nah, pada kalimat ini kalian bisa menggarisbawahi pada kata bahwa karena termasuk ke dalam bagian konjungsi penerang. Untuk nomor 2, banyak menggunakan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Nah, contoh katanya itu pada kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Sejak kecil, Andi bercita-cita sebagai dokter, dan itu sesuai dengan moto hidupnya, yaitu selalu berupaya agar berguna untuk orang lain. Nah, untuk konjungsi temporal ini termasuk juga kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu. Contohnya itu seperti ini. Ayah makan pagi, kemudian berangkat bekerja ke kantor. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab, konjungsi yang dipakai untuk sebab akibat. Contohnya itu pada kata karena dan sebab. Untuk contoh kalimatnya itu, Marina tidak bisa masuk ke sekolah dikarenakan sedang sakit. Nah, ini kan Marina tidak masuk sekolah karena sedang sakit ya, disebabkan karena sakit. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Secara umum, peraturan yang berkaitan dengan penulisan unsur serapan, yang pertama itu satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf, terkecuali untuk bunyi eng, nya, sy, kh yang diwakili oleh dua huruf. Contohnya pada kata kromosom, bukan kromosom. Ada tambahan h-nya ya di situ ya, kromosomnya. Terus ada contoh lagi, foto, bukan foto. Di
sini tidak ada tambahan huruf H ya. Yang kedua, penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya cek bukan cek. Jadi di sini pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu berarti kita harus melihat balik lagi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penulisan kata serapan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. Contoh aerob. Nah, ini dalam bahasa dalam bahasa Inggris katanya itu kan aerob ya. Untuk penulisannya aerobe. Tapi kalau untuk dibacanya aerob. Kita masuk ke dalam bagian mengonstruksi resensi dari buku cerita atau novel yang telah dibaca. Mengonstruksi atau menulis resensi tidaklah mudah. Untuk melakukan kegiatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama itu, resensi harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Jadi kita sebelum melakukan atau meresensi itu kita harus sesuai dengan pengetahuan atau ilmu yang kita miliki gitu ya, atau pengetahuan di bidang kita lah gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Untuk nomor 2, resensi harus memiliki kemampuan menganalisis. Yang ketiga, resensi juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Nah, di sini untuk nomor 3 di sini kita dituntut gitu ya, atau kalau bisa tuh kita mempunyai pengetahuan yang lebih lah terhadap buku atau novel yang kita mau resensi. Nah, untuk tugas kita atau tugas kalian gitu ya, nanti kita coba resensi gitu dari buku atau novel yang sudah terkenal gitu ya. Bukunya resensi sesuai dengan itu materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja materi tambahan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.